juga penciptaan kita sebagai makhluk. Karena Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini hanya ada di manusia ini yang kepribadiannya, binatang nggak diberi kepribadian. Kalau berbicara Mas Hakim sekarang kan jadi dosen itu seorang bisa pakai robot kan? AI saya sudah bisa jadi dosen, tapi dia nggak punya kepribadian. Dia hanya menyampaikan knowledge, hanya menyampaikan pengetahuan. Kepribadiannya nggak bisa, karakternya nggak bisa. Petugas tol dengan AI cukup memasukkan itu, tapi dia nggak bisa bilang terima kasih, nggak bisa dia kembalian uang. Kan karena itu robot, begitu seperti AI, begitu pun hal-hal lain seperti AI. Kan di dunia di Cina dosen sudah ada yang menggunakan AI. Dosennya itu persis seperti manusia dari bentuk tubuh. Tapi satu yang tidak bisa, kepribadian, karakter. Itulah substansi seorang guru masih akan terus dibutuhkan. Nah, tinggal dikembangkan dengan faktor-faktor yang tadi. Mungkin kalau ada lingkungannya yang dari awal dari kecilnya sudah seperti itu, terus ditambah ketika dia kuliah seperti itu, nanti akan lebih meningkat. Di sini kualitas, tapi sudah ada. Maka saya sering katakan, mari kita tingkatkan kualitas mengajar kita. Karena pada saat guru sudah mengajar, nah begitu diberikan begitu sudah ada. Kenapa? Agar efektif. Efektif dalam arti bagaimana seorang guru bisa menata kelas, bisa menata siswa, bisa mengelola siswa, bisa mengelola emosional siswa, kepribadian siswa terkecuali di dalam termasuk karakter siswa. Coba bisa bayangkan 30 atau 28, 20 orang, itu pasti akan berbeda karakternya. Berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda problem. Mungkin anak ini nggak punya problem, mungkin ya kelas 4 nggak punya problem. Mungkin di kelas 5 dia sudah beda. Tapi di SLPP dan problem pribadinya dan lain sebagainya, diputusin pacar, itu ditata oleh seorang guru untuk mencapai pembelajaran atau mencapai tujuan pembelajaran yang dia. Memang kalau bisa ini memang tidak gampang jadi guru, tapi memang amal kelamaan enak juga jadi guru itu sebenarnya. Itu sehingga ini makanya inilah yang dimaksud badan guru efektif melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Karena tanpa ini tadi jadi guru akan paling tidak salah sasaran atau kurang tepat. Yang penting sekali karena di dalamnya juga guru akan membina pribadi yang berbeda. Kalau di Sanawiyah katakanlah 32, bahkan Pak Enda 50 ya, 60 itu. Pak Enda dalam 2 jam itu harus mengelola kepribadian siswa yang di atas 50. Tentu akan 50 karakter, 50 problem, 50 kebiasaan, 50 emosional. Nah, makanya guru perlu menata. Kemudian tujuan umumnya dengan kualitas pendidikan mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Jadi akhir dari semua itu adalah tujuannya bagaimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Karena dengan pribadi yang bagus, dengan pribadi anak yang bagus dan oleh guru, insya Allah kondisi belajar pun akan lebih bagus. Coba kalau anak didik diskusi, didik tidur, wah mana? Apa terjadi seorang guru kalau tanpa pribadi yang berkualitas? Nah sekarang apalagi di dunia sekarang dengan deep learning itu lumayan luar biasa. Deep learning itu lebih kepada peningkatan kualitas atau karakter. Deep learning itu yang sudah pernah mendengar atau pernah membaca. Kalau ditambah lagi mungkin Kementerian Agama berbasis cinta KBC, itu juga sama. Di dalamnya ada karakter kepada alam, karakter
kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama, kepada diri sendiri. Dan kepribadian itu bukan untuk orang lain saja. Ketika kita berbuat yang tidak baik kepada orang lain, pada dasarnya kita sudah berbuat baik kepada diri sendiri. Itu kalau kita pendekatan agama yang karena di sini ada ini kebanyakan ajar dulu ya kita harus ke sana lagi. Jadi pada dasarnya ketika kita berbuat salah, rasanya kita itu berdosa pada diri sendiri. Sebenarnya ketika kita memarahi anak, pada dasarnya itu memarahi diri sendiri. Dalam konteks kepribadian. Nih, jadi pekerjaan juga begitu. Jadi karena kita seorang guru, tujuan akhirnya akan bermuara kepada tujuan